membahas mengenai materi, media dan materi. Kemudian ada file trip, media manipulasi, keterkaitan antara materi dan media pembelajaran. Nah, yang pertama, metode file trip akan dibahas oleh teman saya, Sauki Alwisari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana metode file trip ini, izinkan saya menyampaikan dulu mengenai pengertian dari file trip itu sendiri. File itu dalam bahasa Inggrisnya artinya bagian atau bidang, trip sendiri artinya perjalanan. Jadi ya sudah mudah dipahami bahwa file trip ini tentang metode pembelajaran yang ada kaitannya dengan perjalanan atau karya wisata. Nah, jadi file trip ini adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara membawa siswa keluar kelas, mengunjungi satu tempat atau lingkungan tertentu, ya, untuk dengan tujuan melakukan pengamatan, observasi, pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran kelas. Nah, jadi siswa bisa langsung mengamati dan melakukan beberapa praktek di lapangan. Contohnya, misalkan pembelajaran di kelas mengenai bagaimana cara memerah susu sapi. Nah, jadi guru mengajak murid-muridnya untuk berkunjung ke peternakan sapi. Peternakan sapi, dan diarahkan di sana oleh bisa melakukan wawancara dengan peternaknya atau bisa melakukan langsung ya mempraktekkan bagaimana cara memerah susu sapi. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Kang Sauki paling ditu. Nah, biar ininya. Wow. Nah, yang selanjutnya, jadi tujuan dari metode field trip ini adalah memperkenalkan secara nyata kepada siswa peserta didik tentang hal-hal yang sedang dipelajari di kelasnya dengan langsung mengunjungi objek yang sedang dipelajari tersebut. Ya, seperti tadi contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, adapun tahapan dari metode field trip itu ada 5. Yang pertama, merumuskan tujuan wisata. Jadi guru tidak langsung gujrut langsung bawa peserta didik ke satu tempat, tidak. Tapi direncanakan dulu. Ini sekarang materi pembelajaran pada jam ini atau pelajaran ini tentang apa? Maka maka guru mendorong siswanya untuk ayo kita berkunjung satu tempat yang dia akan mempelajari. Di sana akan banyak mempraktekkan atau banyak informasi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi dirumuskan supaya jelas, supaya yang namanya kita berkunjung ke tempat orang lain, berkunjung ke kegiatan orang lain, itu kan harus jelas ya. Kemudian yang kedua itu menetapkan objek karya wisata sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, tadi misalkan ingin mengetahui bagaimana misalkan tentang zakat, ya datangnya kepada nama zakat gitu, atau misalkan tentang berkebun bercocok tanam, ya mengajak siswa-siswanya ya ke tempat perkebunan gitu, lalu menetapkan namanya karya wisata. Nah, terkait field trip ini harus jelas dari gurunya, misalkan karya wisata ini ingin dilakukan dalam beberapa pertemuan atau dalam beberapa jam. Nah, supaya tersusun rapih perjalanan ketika di sana. Kemudian yang keempat, menyusun rencana belajar bagi siswa selama karya wisata. Nah, jadi nanti akan dibahas yang salah satu yang menjadi kekurangan field trip ini adalah jadi hanya sekedar wisata, jadi kesana hanya sekedar rekreasi, tapi tidak ada nilai pendidikannya. Nah, itu yang sangat disayangkan ketika guru mengajak muridnya untuk karya wisata. Jadi harus ada rencana belajarnya juga di sana. Mungkin ketika di sana siswa dituntut untuk mendengarkan informasi atau wawancara dari narasumber di tempat kegiatan mungkin akan sulit. Nah, tapi kan ada guru untuk mengarahkan, memperjelas bagaimana penyampaian dari orang-orang di lingkungan TKP field-nya ini. Lalu yang kelima, merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan, ya kurang lebih mungkin transportasinya, biayanya seperti itu. Nah, lalu ada tahapan yang pertama, kemudian tahapan yang keduanya itu pelaksanaan karya wisata. Nah, jadi ya tadi di sana guru mengarahkan kegiatan field trip di tempat karya wisata supaya
jelas mendapat tujuan dan materi pembelajarannya, tidak hanya sekedar jalan-jalan ke sana nggak dapat apa-apa pulangnya. Kemudian yang C ada tindak lanjut. Nah, jadi peserta didik dilatih untuk bagaimana mereka bisa mengemukakan ide dan pengalaman mereka ketika tadi mereka berkunjung ke tempat orang lain. Nah, kelebihan metode field trip ini yang pertama, peserta didik itu bisa langsung mengalami dan menghayati, memanfaatkan lingkungan nyata. Ketika mereka misalkan belajar di kelas, mendapatkan satu informasi, tapi gimana sih cara penerapan di lingkungan nyatanya? Gimana sih ini? Misalkan tadi satu contoh yang gampang tadi, misalkan cara mengolah susu sapi. Ya gimana sih caranya? Tapi kan ketika langsung mereka terjun ke lapangan, mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan pengetahuannya dengan praktek langsung. Gitu. Kemudian yang kedua, menemukan sumber informasi pertama untuk pemecahan masalah. Akan berbeda ketika kita belajar yang hanya sekedar dari teori pengetahuan semata dengan yang langsung mendapat informasi pertama dari orang yang memang sudah mempraktekkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih termotivasi dalam pembelajaran. Biasanya kalau anak-anak biasanya akan lebih semangat ya kalau langsung ke tempat seperti itu. Soalnya mereka langsung belajar, ya diselingi juga hiburan-hiburan di sana. Kemudian yang keempat, materi lebih relevan dengan kenyataan. Jadi terkadang yang kita pelajari, misalkan peserta didik yang pelajari dari buku atau dari informasi sumber lain, terkadang akan berbeda ketika penerapan dalam tempatnya langsung gitu. Makanya ketika terjun ke lapangannya langsung, mereka ternyata seperti ini ya, ternyata berbeda dengan apa yang mereka pelajari. Mereka juga jadi bisa lebih berpikir, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang terakhir tadi, memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi. Jadi ya mereka jadi tahu step by stepnya seperti apa, langkah-langkah yang harus diikuti ketika mengerjakan sesuatu itu seperti apa, karena mereka melihat, mengamati dan mempraktekannya langsung. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kekurangannya, tentu perlu persiapan yang matang yang tadi yang dijelasin. Segala macamnya, kebutuhan siswanya ketika di sana seperti apa, yang namanya juga perjalanan ya pasti butuh persiapan. Kemudian unsur rekreasi sering menjadi prioritas tadi yang disampaikan. Terkadang ya banyak di sana tuh hanya sekedar hiburan, siswanya hanya sekedar bermain-main, gitu kan, susah diarahkan. Jadi mereka tidak mendapat apa-apa. Sementara ya sudah mengeluarkan biaya yang banyak, persiapan yang segala macam. Membuat peserta didik bingung apabila objek yang diamati tidak begitu jelas. Nah, tadi ketika misalkan datang ke perkebunan, kita mendapat peserta didik mendapat informasi dari si tukang kebun. Tapi kan cara menyampaikan si tukang kebun ini kan mungkin tidak akan begitu jelas dan akan sulit dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi di sini butuh bimbingan dari gurunya. Kemudian yang keempat itu kesulitan mengatur peserta didik yang banyak dan memerlukan biaya yang cukup besar. Apalagi kalau semakin banyak peserta didik yang ikut, ya biayanya juga nggak sedikit yang harus dikeluarin. Membuat peserta didik bingung apabila objek yang diamati sama nomor tulis lagi. Nah, yang selanjutnya mengenai media manipulatif akan disampaikan oleh rekan saya, Fauzi.